harus terlihat, punya semua, harus terlihat, bisa apa saja. Itu bagian refnya tuh kayak, lu tuh dituntut bisa apa aja gitu. Misalnya kayak, contoh, lu ngelamar di kantor jurusan IT nih. Wah, harusnya nih lu ngerjain cuman kayak ngetik, terus kayak Program bikin gitu. program apa segala macam. Tapi Suruh ngedesain. zaman sekarang tiba-tiba lu orang IT kan, benerin dong AC. Lu orang IT, oh printer gua rusak nih, tolong dong. Komputer gua rusak nih. Gitu, jadi kayak dituntut harus bisa semua yang dilakukan. Kembali lagi di Jackson bersama gue Bang Tio dan kita sudah kedatangan Giant J. J, apa kabar? Sehat. J ini udah kedua kalinya ya? Ya benar, dua kali. Yang pertama kali lo itu promo raksasa bukan sih? Teman saja. Teman saja. Benar. Tapi lo juga bawain raksasa ya. Oke, itu berarti udah setahun lalu nggak J? Iya benar, udah setahun. Oke, gue mau kayak recap ini deh J. Waduh. Setahun nih kita nggak ketemu. Ya kita sempat ketemu sih beberapa event ya. Iya, di acara-acara lain. Ya, benar. Lo udah ngapain aja nih JJ? Gitu. Maksudnya masih tinggal di Jakarta dong? Masih dong. Masih tinggal di Mangga Besar. Oke. Nah, gue agak sebel ketika lo miss Ami. Ami lo nggak, ini agak miss lah ya. Udahlah, nggak apa-apa ya. Lalu ngapain aja JJ? Apa manggung masih banyak kah? Masih manggung-manggung, offline, bikin karya-karya baru. Oke, kesini datang lagi buat ini nih, bikin karya terbaru gua, Serba Salah. Oke, lo ada single baru ya? Iya, single baru. Tunggu, tapi gue nggak mau ngomongin single baru dulu. Oke. Ini dalam setahun nih. Tapi memang jaraknya setahun nggak sih dari teman saja? Setahun. Hampir setahun lah Agak ya. telat sih yang ini. Agak telat, maksudnya lebih dari setahun? Ininya telat rilisnya, harusnya di Februari itu gue udah rilis. Oh. Tapi ada ya beberapa hal, jadi ditunda ke Juni. Oke. Nah dalam setahun akhirnya apakah Jay sudah punya ini pasangan kembali? Kan kemarin kan sempat putus kan sama yang di sana kan. Aduh, iya benar-benar. Terus? Ya sempat di setahun ini plot twist-nya tuh adalah sempat balik lagi, sama orang sama? Iya, sama orang yang sama. Putus lagi karena aku tuh kan tipenya kayak kalau udah satu tuh susah gitu move on-nya, apalagi di umur-umur sekarang tuh kayak mau memperkenalkan diri ke orang baru tuh sulit banget sih. Males banget gitu. Kayak aku tuh orangnya gini, nggak suka di tempat-tempat yang kayak gini gitu, kayak ngapain sih kayak gitu. Jadi kalau yang lama tuh masih mau buat membangun lagi yang udah pecah, ya dicoba lagi, tapi akhirnya ya pecah lagi juga sih. Berarti kamu lagi berduka dong sekarang? Enggak juga sih sebenarnya, cuman biasa aja karena udah sering juga kan yang kayak gitu ya, biasalah di kehidupan kita yang di umur aku yang udah 30-an ini tuh kayak putus cinta nyambung lagi tuh udah biasa banget gitu. Kayak bukan jadi kesedihan yang harus dikhawatirkan gitu. Lebih milih sedih kalau lu udah dipanggil nyanyi tiba-tiba nggak jadi, itu lebih sedih menurutku sekarang. Oke. Itu sih lebih sedih di situ sih daripada. Berarti fokusnya setahun ini juga tetap musik aja lah ya? Benar, musik, film-film kemarin. Hah? Main film? Main film. Tunggu, kita sempat ngobrolin nggak sih soal main film? Enggak ya? Belum kayaknya. Main film apa Jay? Belum Meledak Dangdut kemarin. Oh, yang remake kemarin? Iya, yang barengannya Geraldine, jujur gue nggak nonton ya. Lo ada yang nonton nggak? Maksudnya ada yang ini nggak doi J? Lo di mana munculnya? Aku tuh jadi jadi antagonis tapi peran yang mungkin sedikit tapi penting. Ceritain. Oh, diceritain karena filmnya udah kelar juga kan. Jadi ceritanya tuh si Anya Geraldine itu tuh dituduh membunuh asistennya, PA-nya. Dituduh membunuh, terus dia lari ke sebuah kampung, melarikan diri. Di situ ketemu gua. Pertama kali dia masuk kampung itu ketemu gua, nanya alamat. Kebetulan. Lo kayak penjaga gerbang kampungnya gitu? Iya.
bukan penjaga gerbang, preman kampung gitu. Iya, preman kampung yang kebetulan lagi ada di pos ronda gitu. Terus dia nanya alamat ke gua, alamat rumah bapaknya yang ada di kampung itu. Gua kasih tahu lah. Terus besoknya gua lihat beritanya di TV kalau dia nih si Anya ini kabur. Nah, gua di situ yang inisiatif nyepuin ke polisi. Kalau waktu itu mungkin gua nggak nyepuin ke polisi bahwa si Anya di situ, ya udah filmnya nggak jalan. Polisi nggak tahu dia di mana kan. Coba dialog lu ketika Anya nanya alamatnya deh, Jay. Soalnya gua nggak bisa picture lo acting sih, jujur gua. Sama gue juga kayak itu acting bener-bener perdana kan. Jadi kayak gue masih yang disuruh acting bahasa. Berarti apa pakaian lo? Kaos comong camping atau? Iya, kaos bukan kaos comong camping sih, kayak kaos belel ketat gitu. Oh, ketat malah. Terus celana pendek ya ala-ala anak kampung yang lagi. Terus lo ngomong gimana coba? Salah satu line ada Betawi gitu. Gimana aja? Waktu itu tuh Anya kan nanya, tahu bapak ini nggak? Jadi ceritanya bapaknya tuh amnesia. Amnesia, terus nanya alamatnya, tahu bapak ini. Oh, bapak ini ya yang sering nyasar ke warung Anya itu, Neng, gitu. Lagi bahasa Betawi. Kalau dari intonasi nggak serem deh. Lu bukan orang yang kata lu agak-agak antagonis gitu ya? Iya, bukan antagonisnya itu jahatnya itu. Oh, jahatnya karena cepunya, bukan personanya yang. Bukan. Jadi kayak itu, malah justru gua tuh ada scene di mana gua harus pose-pose yang menjijikkan. Menjijikkan maksudnya? Gitu-gitu. Kalau itu mah lu cocok tau aja. Iya, cocok sih, makanya gua disuruh main kali ya. Nggak, karena lu orangnya lovely, Jay, sebenarnya. Iya, jadi kan ceritanya polisi yang interogasi gua itu rada-rada kelainan. Jadi dia ada kelainan setiap orientasinya. Iya, kriminal atau saksi yang diinterogasi itu dia minta mereka berfoto dengan gaya yang menjijikan gitu, yang dia mau. Jadi ya di situ gue disuruh lah pose yang gue sebelumnya nggak pernah kepikiran sih. Ada pose-pose yang agak eksplisit juga. Cuman itu yang jadi lucunya sih. Dan ketika premiernya datang nggak lo ke bioskop nonton bareng semua? Premier terus apa yang sebelum premier itu special screening gitu. Gimana aja lo maksud gue? Ya gue bangga aja sih bisa berdiri di antara orang-orang yang udah lama gitu di dunia entertain kan. Ada Anya Geraldine, Keanu, ada Wika Salim, Opi Kumis. Itu ketika lagi break syutingnya gitu, berarti kan lo nongkrong sama Anya gitu ya? Kita semua tahu Anya lah. Ya, maksudnya ini nggak jadi? Bisa dibilang begitulah. Ya, maksudnya cantik banget kan asli aja? Ya aslinya cantik banget. Tapi orang nggak mungkin, bagi orang sebagian yang nggak tahu, dia introvert banget sih. Anya. Oke. Jadi kalau dia lagi break syuting gitu tuh dia lebih milih menyendiri gitu-gitu. Nggak yang kalau Keanu kan emang asli dengan di film kan sama ya. Sama. Iya. Keanu kan sebelumnya selebgram juga kan. Emang kayak gitu. Jadi emang kalau Keanu sih emang orangnya ceplos-ceplos juga kan. Ada Adi Sudirja juga. Lo gak pikiran ini ketika Anya lagi break sendirian terus lo nyanyiin gitu? Waduh, gue bahkan kayak jujur ya, gue lo starstruck gak sih? Apa? Starstruck gak sih maksudnya? Iya benar. Jadi kayak menurut gue tuh orang itu tuh punya aura masing-masing gitu. Tapi aura Anya tuh beyond my level gitu. Jadi kayak mau ngajak dia ngobrol tuh segennya kalau nggak dia yang kayak ini ada yang duduk kayak di sini gitu. Paling dia kayak kan kalau lagi break itu kan ada kursi-kursi ininya kan. Oh, lo pernah tanya gitu sama Anya ketika lagi? Iya, lagi di langsung enggak gitu. Gue kan ini di sebelah nih kayak. Ini ada yang duduk nggak sebelumnya katanya? Enggak. Ya udah, dia duduk terus kayak cuman mainin handphone. Terus gue bingung kan mau ngobrol gimana gitu kan. Lo puter Spotify lo lah gitu. Ya, tiba-tiba ada yang lain yang nyamperin, jadi ngobrol sama yang lain gitu sih. Tapi ya Anya baik sih. Oke. Cuman introvert aja. Tapi ini ya, maksudnya lo main sama diri lo sendiri, maksudnya bukan akhirnya, anjir gue ada di layar lebar gitu. Gue tuh lebih kayak gini nih. Anya Geraldine ini kan kalau dari dulu kan ibaratnya gitu sebuah simbol yang kayak cowok-cowok tuh pada nge-follow gitu. Lu punya cowok, misalnya cewek-cewek nih pada insecure kalau cowoknya nge-follow Anya Geraldine gitu kan. Tapi ya, wah ternyata di samping gua nih sekarang gitu. Betul. Satu scene malah sama gua gitu kan kayak, ya bisa dibilang bangga. Terus apa ya, nggak nyangka juga
terus gue pamerin sama temen-temen di sama ini baru gitu sama kan. mantan dikasih gak? Lokasi nggak fotonya? Dikasih, cuman dia itu adalah salah satu yang ngedemen gitu. Gue nge-follow. Dulu kan gue sempat nge-follow, unfollow. Pas mau main film gue follow lagi. Mau nggak mau kan. Dulu waktu masih sama Doi itu. Lo unfollow? Iya dimarahin gue nge-follow. Ngapain nge-follow Anya Geraldine gitu-gitu kan. Padahal menurut gue kan Anya ya Anya just Anya. Bukan yang kayak selebgram yang jualan mohon maaf eksklusif dan lain-lain. Enggak. Jadi kayak ngapa sih nggak boleh kan? Ternyata satu film nih. Iya kan? Nggak tahu kita yang tadinya kayak cuma ngeliatin Instagramnya doang, bisa satu film. Dan bahkan gue jujur nih, gue kan film beberapa hari ya sama dia ya, gue nggak berani itu minta foto. Minta foto berdua gitu, yuk foto berdua tuh, nggak berani gue. Pas udah produksinya berhenti gitu, maksudnya udah selesai, udah wrap gitu? Iya fotonya tapi nggak yang berdua banget gitu. Jadi kayak dia tuh cuman foto, setahu gue ya, sama cowok dia tuh cuman foto sama kayak Keanu, Adi gitu-gitu yang lucu-lucu aja. Kayak ya mereka mungkin nyalinya buat ngajak foto cewek kan ini. Kalau gue kan kayak takut gue gitu. Gue takut ditolak aja sih. Tiba-tiba gue ngajak foto terus. Iya sih. Gitu. Gitu sih. Tapi kalaupun mungkin gue ngajak foto, hanya pasti oke-oke aja. Cuman guanya doang kayak. Lo nggak mau, ngeliat, wah dia gunungnya tinggi banget nih. Itu sih. Oke. Berarti main film? Main film tuh, yang gue juga nggak nyangka tuh. Terus berarti ini udah berapa tahun tinggal Jakarta? Jalan 2 tahun. 2 tahun. Tahun kedua ya? Tahun kedua ya. Berarti ekspor apa ya, makanan udah lebih banyak lagi dong? Banyak. Jadi begitu, pokoknya kami tuh setiap, kan gue tuh ada tim nih, dari label tuh ada tim kayak acara ini sama tim gitu. Jadi setiap pulang tuh kami selalu nyobain kuliner di dekat-dekat situ. Oke. Gitu sih. Jadi dan yang nggak pernah lepas adalah nulis lagu kan? Apa? Nulis lagu masih dong? Berarti. Masih banyak. Stok-stok lirik masih banyak. Pada akhirnya lo rilis di Februari, Februari kemarin ya? Juni. Di bulan Juni. Harusnya tuh rilisnya tuh Februari dan rekamannya tuh juga udah di tahun tahun lalu lah harusnya. Rekaman ini. Jadi ya rilisnya Februari, sempat tertunda sampai akhirnya di Juni. Judulnya single baru lo? Serba Salah. Oke. Serba Salah. Ini gue jujur aja ya. Pas gue dengerin Serba Salah untuk pertama kalinya, bahkan beberapa kru juga kan, lo tadi notice juga kan ketika, ini single yang kemarin bukan sih, ini Raksasa bukan sih, gini-gini kan. Kan? Gue juga ngomong sama lo sebelum kita syuting kan, mirip banget ya maksudnya secara musik, sama tematiknya kan sosial gitu kan. Jadi ada alasannya itu. Yang coba pertama, komposernya sama. Mas Nuki Nares namanya. Yang composing lagu-lagunya Jumbo juga. Jumbo. Jadi waktu Raksasa yang kompos beliau. Teman saja, gue beda nih. Ada orang yang beda. Nah di Serba Salah, karena kebetulan temanya sama dengan Raksasa, ya dari pihak label tuh mikir ya udah sama Mas Nuki aja lagi karena mirip-mirip kan. Jadi pada akhirnya gue juga sebenarnya nggak expect semirip itu sih musiknya, tapi biar orang kenal aja gitu kayak ini mirip lagu apa sih gitu sih tujuannya. Ya bukan hal yang jelek sih memang sebenarnya. Nah kalau Serba Salah ini apa ngangkat temanya? Sebenarnya sih tema utamanya itu adalah keresahan diri sendiri dan orang-orang lain sih. Jadi kayak tiap hari itu kan kita pasti ada aja gitu kata-kata yang aduh serba salah gua. Kayak misal nih orang-orang pada mau berangkat kerja gitu kan, udah telat bangun tapi mau naik kendaraan umum penuh, kayaknya udah telat nih gitu kan, nggak keburu, mau naik ojol mahal gitu kan, itu udah ada serba salah. Sama mungkin mengangkat isu orang-orang kantoran juga, yang kalau sama bos tuh kayak serba salah nggak sih? Terlalu dekat dibilang ngejilat, tapi kalau nggak dekat dibilang nggak hormat, gitu-gitu kan banyak terjadi. Jadi gue tuh mau ngajak orang-orang buat cerita aja, tapi lewat lagu. Jadi boleh ini nggak tolong nyanyiin penggalan lirik yang kayaknya lumayan mewakili banget lagu ini. Iya apa ya, kalau yang menurut gue kayak lucu deh, yang lucu ya. Coba. Ku punya uang jadi masalah, tak punya uang
juga masalah. Warna kulit pun jadi masalah. Sudah ku pusing semuanya salah. Jadi lirik ini tuh kenapa gue bilang lucu? Orang-orang pasti mikir kan, loh kok punya uang salah? Dia nggak tahu nih kalau kita baru jualan sesuatu nih, jual tanah atau apa, orang-orang terdekat tuh kadang baru ngajak cuan ngopi nih, nih, tiba-tiba ngajak ngopi nih gitu. Ada nggak sih? Ya pakai dulu nggak sih? Gitu. Nggak punya uang lebih salah lagi. Iya. Diajakin nongkrong, aduh sorry ya nggak punya duit. Ya udah, nggak jadi pertemanan. Terus kayak warna kulit dari cerita siapa? Warna kulit, wah itu mah udah rahasia umum nggak sih? Oh, soal perempuan putih yang gitu-gitu. Rasis di Indonesia aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ini. Woi black, kayak gitu ya. Gitu. Misalnya kayak mungkin bercanda ya awalnya kayak hitam gitu-gitu kan, tapi ya mungkin bagi sebagian orang itu nggak bisa jadi candaan. Gitu. Jadi kayak mungkin sorry nih etnis Chinese sama Chinese temannya. Gitu-gitu masih banyak banget di ini. Itu sih. Oke. Terus lagu gue tuh kayak lebih ke apa ya, tamparan keras bagi orang-orang yang memaksakan diri. Jadi kayak zaman sekarang kan sering tuh kayak, oh aku tuh sebenarnya nggak punya iPhone, tapi kalau mau masuk circle beliau harus punya iPhone, minimal iPhone ini, terus pinjol, maksain diri gitu kan. Jadi kayak harus terlihat punya semua, harus terlihat bisa apa saja. Itu bagian refnya tuh kayak lu tuh dituntut bisa apa aja gitu. Misalnya kayak contoh, lu ngelamar di kantor jurusan IT nih. Wah, harusnya nih lu ngerjain cuman kayak ngetik, terus kayak bikin gitu. program apa segala macam. Tapi suruh ngedesain. Zaman sekarang tiba-tiba lu orang IT kan, benerin dong AC. Lu orang IT, oh printer gua rusak nih, tolong dong. Komputer gua rusak nih. Gitu, jadi kayak dituntut harus bisa semua yang dilakukan gitu loh, yang dia butuhkan maksudnya. Kayak ya relate aja ke orang-orang lagu ini tuh sebenarnya. Jadi menurut gue tuh orang-orang tuh nggak semuanya yang bisa curhat atau punya teman curhat. Banyak loh zaman sekarang orang yang saking dia sibuk kerja segala macam, nggak punya teman curhat, nggak punya tempat buat numpahin semua keluh kesahnya. Nah jadi gue buat lagu yang membuat mereka tuh mungkin bisa curhat tapi dengan cara yang elegan. Misal nih kayak lagi mau nyindir bosnya, diputar di kantor tiba-tiba gitu. Jadi ya biar ada tempat curhat aja sih mereka. Triggernya apa Jay ketika lo nulis Serba Salah ini? Maksudnya gimana? Triggernya apa? Apakah ada satu kejadian yang akhirnya lo kembangin ke situ atau? Sebenarnya ya kalau jawabannya jujur sih kayak waktu Raksasa kan lumayan tuh kemana-mana lagunya. Terus gue switch lagi nih ke lagu cinta nih, teman saja. Kan? Nggak works ternyata. Jadi kayak ya udah balik ke kehidupan aja. Jadi kayak apa sih yang bisa diangkat lagi supaya relate ke orang-orang. Itu tadi Serba Salah. Karena ya yang gue jelasin tadi, serba salah tuh yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Apapun itu serba salah. Gitu. Kayak contoh yang berbadan besar kayak gue gitu kan. Naik pesawat tuh bisa serba salah loh. Mau duduk yang deket jendela, ntar tiba-tiba kalau mau keluar susah. Kalau mau pipis gitu ya? Iya, duduk di tengah sempit kan. Duduk di yang deket jalanan ngalangin pramugari lewat. Iya, jadi kayak gitu tuh jadi apa ya, keresahan yang buat jadi lagu. Itu sih. Jadi kenapa memilih Serba Salah. Tapi kalau kita ngomongin agak lebih dalam nih Jay. Kan ketika lo akhirnya ada pilihan serba salah gitu. Kalau lo pribadi akhirnya apa yang lo pilih gitu? Misalnya kayak tadi telat nih, gue harus naik umum, ini telat, naik ojek gue nggak punya uang. Tapi pada akhirnya kan lo harus milih kan, walaupun serba salah kan. Akhirnya lo milih salah yang mana Jay? Kalau lo? Ya kalau gue sih milih jalan yang bisa dibilang jalan tengah, tapi ya mau nggak mau harus dijalanin. Misal nih kalau gue udah telat, tapi naik kendaraan umum pasti lebih telat lagi. Tapi kalau naik ojek nggak ada duit gitu. Ya gue lebih milih telat sih.
karena udah terlanjur telat juga kan. Kalau nggak ada duit sih susah, ujung-ujungnya apa pinjol kan. Iya benar. Sementara ya. Mendingan telat daripada nggak punya uang makan siang gitu misalnya. Iya misalnya telat kan bisalah kita minta maaf atau apa segala macam. Tapi kalau nggak punya uang tuh memang minjem ya udah uang di titik yang susah. bener. Sementara zaman sekarang kan minjem duit sedikit susah. Jadinya pertemanan rusak segala macam. Nah lo bikin serba salah ini di mana? Di studio label atau di Jadi rumah? waktu itu tuh gue kan bikin di kosan nulis kan kayak project berikutnya tuh kayak gini. Jadi gue siapin nih kata-kata yang mungkin relate gitu, kayak yang ku punya uang badanku kurus jadi masalah gitu kan. Itu tuh kayak gue tuh pengen bilang lu tuh gimana pun bentuk lu, kalau orang udah nggak suka ya udah nggak suka. Iya benar. Jadi kayak serba salah. Kalau orang udah nggak suka tuh bentuk lu mau tinggi, pendek, gemuk, kurus. Berarti lu bikinnya tadi di kosan ya? Bikinnya di kosan. Nah, terus gua tuh ngobrol sama manajer gua kan sekarang merangkap ini juga kadang musisi yang bikinin musiknya juga kan. Mas Fadli namanya. Jadi ngobrol sama beliau, ini liriknya lucu nggak kira-kira? Dibaca nih asik nih, coba deh dibikinin digenjreng-genjrengin gitar gitu kan. Dicoba, kalau gini gimana? Oke sih, waktu itu tuh belum semirip raksasa kayak sekarang. Jadi kayak masih akustikan, genjrengan doang. Nah terus akhirnya dialihkan ke komposer Mas Nuki. Jadi pas udah preview tuh, kok ini mirip banget ya sama raksasa. Iya. Tapi jadinya ya udah deh, nggak apa-apa biar orang juga gampang nih ngenalinnya, ini lagi si Giant Z gitu. Itu sih nggak sengaja sih awalnya. Ada nggak yang komen hal yang sama maksudnya anjing mirip banget gitu selain? Enggak sih. Nggak ada ya. Tapi yang lucunya sekarang itu adalah ini orang-orang yang dengerin lagu Raksasa dan dengerin lagu Serba Salah tuh map umurnya tuh beda sih kan. Kalau Raksasa dulu tuh kayak lebih banyak anak-anak SMA gitu, SD, SMP, kuliah. Tapi kalau yang Serba Salah lebih ke orang-orang kantoran, bahkan banyak emak-emak. Oke. Jadi temen gue tuh kayak waktu rilis itu bilang, ini lagu lu kan? Iya, udah di story mak gue. Di bagian yang ini kan gue pas awal-awal bikin konten tuh yang di bagian itu. Badanku kurus, jadi masalah. Jadi kayak mereka tuh pada bikin story soal itu, padahal sebenarnya bukan itu tujuan lagunya. Iya. Ya nggak apa-apa, itu kan berarti relate sama orang dong. Kalau yang cuma denger separuh mungkin kayak ini lagu ngeluh doang gitu kan. Padahal kalau dia dengerin sampai habis tuh kayak ini tuh banyak yang bisa diambil dari lagu ini. Oke. Nah, Jay, ini berarti rilis satu lagu nih. Ya. Itu sudah setahun. Maksudnya lu nggak mau ini ya, maksudnya banyak lagu. Kayaknya musik sekarang tuh harus udah ada kemasan deh, Jay. Benar. Iya nggak sih? Gue sih pengennya gitu juga. Jadi sekali langsung album gitu kan. Jadi kalau kayak tiba-tiba pesta pora ngontek, udah bisa nih bawain 8 lagu gitu. Dan karena ya kayaknya ya, gue nggak tahu sih ini kayaknya kayak ada mitos gitu ya dari yang pemilik modal atau event organizer gitu. Yeah. Ketika gue manggil musisi, album tuh adalah salah satu tolak ukur. Iya sih, gue juga kepikiran gitu. Walaupun memang nggak masuk akal ya, maksud gue ketika lagu lo 10 gitu, tapi lo nggak dalam bentuk album kan sama aja gitu. Tapi mereka tetap bilang tuh album tuh gitu. Gimana aja? Bahkan kayak misalnya ada penyanyi yang mungkin hitsnya 1 gitu kan dari 10 album. Nggak apa-apa, memang tetap aja ada album ya. Karena album kan. Ya ada sih, maksudnya keinginan buat bikin album segera. Tapi ya itu tadi ngelihat dulu nih pasarnya gimana. Kan zaman sekarang kan nggak gampang kan. Ya mencari yang kayak langsung rilis 10 lagu gitu tuh ya cost-nya gede banget pasti. Rilis single 1 aja itu menurut gua udah lumayan sih. Cost-nya kan, belum video klip lain-lain gitu kan. Ini ngomongin video klipnya kan agak beda nih yang sekarang kan. Banget ini. Sekarang agak raw, ngambil footage dari kayak handphone gitu-gitu. Yang biasanya
Lo tuh ada story gitu kan. Iya, jadi di lagu 1, 2, 3 kan storytellingnya nyambung tuh. Nah di lagu Raksasa juga storytelling tentang sekolah, anak sekolah yang dibully berjuang. Terus lagu Teman Saja juga ada story-nya. Serba Salah. Serba Salah ini kayak apa ya, cuman bikin keluhan-keluhan yang sering terjadi di sosmed aja. Gitu sih, memang agak sedikit berbeda. Tapi lebih murah dong berarti? Iya. Karena handphone gitu ya enggak? Iya, kalau dari kos sih ya jauh lah pasti. Karena kan jujur ya itu jadinya bikinnya deket-deket kantor doang. Iya. Nah lo cerita katanya ada yang sempat komplain gitu kayak biasanya kan video klip lo cerita, kok sekarang kayak teman-teman gue yang dulu ya teman-teman gue lama lah yang gue kasih preview gitu, bahkan sebelum mungkin rilis gitu kan kayak, hah gini video klip lo gitu kan, kayak biasanya ada ceritanya, enggak sekarang mau dibikin gini ya karena biar lebih beda aja dari yang lain. Nah, jadi mereka tuh belum terbiasa aja sebenarnya. Oke. Ada ini nggak Jay tanggapan yang di luar ekspektasi lo soal Serba Salah gitu? Dari siapa kayak dari? Itu tadi banyak emak yang komen. Mama itu tadi ya? Jadi kayak, wah kok jadi beda lagi ini apanya kan, pendengarnya jadi kayak lebih banyak yang emak-emak yang dewasa. Ya bersyukur ya juga. Itu kan nggak bisa lo kontrol kan ya? Maksudnya walaupun sebagai musisi lo pengennya ini di sini, cuman ketika kan udah bola liar tuh kan sebenarnya kalau. Kalau udah kita rilis mah udah dirilis nggak dikontrol kita lagi karena gini, gue tuh pengennya kayak ini tuh relate ke orang-orang kantor sih sebenarnya, yang sering maksain gajinya sekian, gayanya gimana gitu-gitu kan tujuannya, tapi lebih masuk ke yang lain ternyata yang lebih banyak dengar. Gitu sih. Oke. Nah selain Serba Salah, apa kalau udah punya cadangan rekaman lagi untuk dirilis tahun ini atau? Pengennya sih ada. Tapi menurut gua udah direkam atau belum atau? Belum direkam tapi mentahnya udah ada. Mentahnya udah ada, tinggal ya keputusan dari label mau rilis tahun ini atau gimana. Karena kan ya itu tadi balik-balik ke label lagi karena aku kan jujur ya udah sama label kan, nggak bisa suka-suka sendiri. Gitu. Ya bukan berarti lo dikekang juga sih, kan mereka juga punya mereka juga punya plan bisnis plan yang ini kan, which is kayak mereka lebih ngerti lah gitu. Pastilah. Nah lo ini nggak sih Jay bikin konten-konten gitu nggak sih Jay di Instagram, TikTok sering gitu? bikin konten kayak nyanyi-nyanyi di luaran pakai lagu-lagu aku, terus aku nih sekarang kepengen kayak apa ya, bikin campaign aja sih. Campaign soal Serba Salah atau? Serba Salah ya, campur Raksasa juga. Karena kayak sekolah-sekolah tuh kayak banyak ini nggak sih sekarang, lebih banyak bulian nggak sih? Tadi aku baru nonton tuh di daerah mana gitu, daerah Jawa, ada yang dibully. Jadi dia MPLS tuh sekarang kan lagi MPLS itu kan. Jadi dia sendirian, 20 orang ngelilingin, ditendang-tendangin, dipukul-pukulin, dikamerain. Jadi gue kayak pengen ya mudah-mudahan bisa sih kayak ngerangkul KPAI atau apa gitu kan, bikin campaign di lagu Raksasa kan udah cocok banget tuh ya. Serba Salah ini juga masih ada relate-nya sih sebenarnya. Ya, siapa tahu bisa itu bikin campaign gitu sih pengennya. Jadi bisa ke sekolah-sekolah. Lo emang ini aja apa namanya? Lo tuh concern banget sama yang masalah-masalah sosial gitu ya? Maksudnya? Iya. Sebenarnya kan Indonesia kan lagi panasnya kan politik banget nih, Jay. Iya, kalau gue sih nggak terlalu mikirin politik ya. Nah, menurut gue kayak itu bukan bagian gue. Jadi menurut gue tuh hidup tuh kalau lo nggak lo nggak bisa nyelesain bagian lo, jangan dulu deh ngerambah di bagian lain gitu loh. Tahu posisi lo aja dulu. Iya, tahu porsi lo, tahu posisi lo. Jadi gue sih sekarang kan mikirnya lebih, gue penyanyi yang pengen bisa juga menginspirasi gitu. Jadi nggak cuma nyanyi, ya udah habis nyanyi kelar, orang cuma dengerin lagunya, tapi kayak nggak ada pesan yang gue sampein tuh. Gue tuh pengennya ada itu. Jadi orang kenal gue kayak, oh si JNJ ini concern loh sama masalah-masalah yang terjadi, terutama bully sih. Bully dulu sih. Gue tuh pengen banget ngerangkul yang ya lembaga-lembaga lain tuh kayak, yuk lah gitu, lebih aware lagi nih. Lu buat sesuatu yang di luar kendali lu kayak MPLS gitu kan
Kalau dulu kan kita nggak yang ribet-ribet banget ya. Sekarang kayaknya ribet banget. Terus kayak berhari-harinya tuh lama. Jadi lebih membuka peluang buat kayak gitu nggak sih? Gue yang aneh ini sih kalau MPLS tuh berita kemarin tuh. Apa? Yang ibu-ibu masuk sekolah 6:30, tapi dari subuh udah di sekolah, terus ketika gerbang dibuka, mereka lari-lari biar anaknya dapat kursi depan gitu. Nah itu. Gue bilang kasihan banget anaknya dapat kursi depan, padahal kan paling enak kan kursi belakang kan, maksudnya bisa tidur lah apa. Iya, bisa juga. Kenapa juga anak lo harus di kursi depan ya maksud gue? Nah, iya. Jadi dia balik lagi ke kurikulumnya sih. Kalau di kurikulum gua dulu ya, di sekolah gua dulu waktu sekolah, itu kami itu nggak ada yang namanya duduk depan, duduk belakang. Jadi kami itu dibikin kelompok gitu. Jadi misalnya satu kelas itu isinya 25 orang, 55 kelompok. Jadi kayak di sini kelompok ini, kelompok ini. Jadi kayak lebih ada sesuatu yang barunya. Kenapa harus ada depan belakang gitu kan? Iya. Jadi seolah-olah yang duduk depan tuh pinter. Iya, gitu loh. Duduk belakang bodoh gitu. Enggak. Anak-anak itu nggak butuh depan belakang loh. Iya, benar. Butuhnya perhatiannya di rumah. Tuh. Sama dengan di sekolah. Jadi kalau di sekolah dia diajar dengan baik, diajarkan norma-norma dengan baik segala macam, kalau di rumah dia nggak diatur, dia dibully di sekolah. Itu yang gue alamin dulu. Iya. Dia sepinter apapun, kalau dia udah kenal yang namanya bully, aduh, sulit sih. Ya sekarang akhirnya lo nyebur ke masalah-masalah itu, karena lo sendiri udah move on kan dari itu? Iya, karena gue udah move on dan gue udah di titik yang gue harus nyelamatin paling enggak berapapun anak yang bisa gue selamatin gitu loh. Kayak kalau gue bikin sekolah dan orang tua lebih aware, ya mungkin yang mungkin tadinya korban bully itu bisa berkurang, itu aja sih. Kalau dibilang mau supaya bully nggak ada lagi, nggak mungkin. Pasti bakal ada itu. Tapi minimal berkurang dan mungkin orang lebih aware aja. Lo di sosmed tuh suka ini nggak sih bikin hal-hal kayak gitu? Maksudnya ngeluarin konten-konten soal awareness soal bullying. Kemarin tuh udah sering juga. Maksud gue, bikin. tapi di luar musik ya maksud gue. Apakah lo cuma bikin tulisan gitu? Iya, jadi dulu tuh ada yang namanya acara gue sendiri di sosmed itu namanya Gacor, J&J Curhat. Jadi yang bully-bully, yang apa curhat tuh. Jadi gue yang tanggepin, ada yang curhat karena dibully gitu-gitu. Tapi lucunya ya konten-konten gitu sepi. Jadi kayak kalau bikin nyanyi gitu-gitu lebih banyak, rame yang nonton. Dan gue bikin kayak gitu malah sepi. Karena orang mungkin yang pertama takut juga mau curhat kan. Takut zaman sekarang tuh kayak mau curhat takut diapain. Itu sih. Tapi juga jangan berhenti kan, Jay? Iya, gue nggak bikin lo berhenti kan? Pasti bakalan gue ini lagi, tapi kan balik lagi nih, bikin konten dan segala macam gitu, atau mau bikin campaign gitu kan, gue harus punya modal juga kan. Jadi gue tetap harus berjuang di musik gue juga, sementara gue harus itu nerusin campaignnya juga. Balancein musik juga sih harus. Oke, berarti kita berharap J&J ke depannya agak melupakan soal cinta nih di materi-materi berikutnya. Oke. Kayaknya nggak dulu soal cinta deh. Karena banyak banget saingannya. Sekarang. Ya di luar itu juga lo concern banget juga sama masalah sosial kan? Lebih ke sosial. Jadi lebih relate ke anak-anak kecil yang sekolahan gitu-gitu. Gue lebih peduli aja. Karena gue ngeliat anak-anak yang dibully itu kayak ngeliat gue dulu gitu loh. Yang nggak bisa apa-apa ya gimana? Satu orang dikelilingin 20 orang, mau ngelawan, mati lo. Kayaknya lucu deh, Jay, kalau campaign lo itu akhirnya lo tur ke sekolah-sekolah kan? Gitu. Belum lo kan? Belum gitu. ya? Ya, susah. Ya, bisa lah. Gue buat video klip aja, minta tolong sama sekolah-sekolah di Jakarta, sulit banget. Sulit banget. Akhirnya ketemu satu sekolah yang mau. Itu raksasa. Iya. Nggak serba salah juga sih, Jay, karena kan mereka kan harus ada nama baik sekolah kayak gitu kan. Menurutku jadi harusnya ya dengan adanya kayak campaign sekolah nih, sekolah-sekolah tuh jadi terbantu nggak sih bikin acara gitu-gitu. Mereka bisa bikin bazar dan bisa nyari sponsor juga kan mereka. Oke. Pengen ke depannya gitu. Lebih ada gebrakan yang nggak cuman, oh gue nyanyi nih, tapi gue harus bikin something buat ini Indonesia lah. Oke, Jay, ini agak terakhir nih. Lo ngerasain ada ini nggak peningkatan, gue ngomong gimana kayak fame lo gitu? Fame? Kalau fame ya lumayan sih.
lo ngerasain lah ya, maksudnya apa contoh, salah satu contoh yang paling ini. Apa ya, jadi kayak kalau di mana-mana tuh kadang ada aja yang kenal, yang minta foto gitu-gitu. Terus kayak ya sosmed makin berkembang gitu-gitu kan. Nah apalagi semenjak main apa namanya, mendadak dangdut ya? Termasuk jujur, enggak? Malah enggak, biasa aja? Terlalu biasa aja sih. Karena kan jujur ya peran gue di situ juga sedikit banget kan. Scene-nya cuma beberapa scene gitu. Jadi mungkin belum terlalu kena lah sama ini gue. Jadi ya lebih banyak yang dari itu tadi, dari video-video viral tiba-tiba. Oke. Oh ini abang ini yang nyanyi itu kan, raksasa kan. Temunya gitu tuh. Enak kayak gitu ya? Iya. Kayak orang sadar siapa kita tuh kayak ya gua bangga aja. Nah kalau film J udah ada ini belum? Yang nawarin lagi gitu maksudnya? Kemarin tuh sempat ada, cuman belum ada lanjutannya. Oh, udah ngasih skrip belum? Nanya doang? Belum, kayak nanya mau nggak ini peran ini. Kalau mau ini dulu apa namanya? Audisi dulu lah gitu. Casting. Tapi, dulu. Iya gitu. Casting. Kalau dulu benar-benar gue nggak casting. Iya. Tiba-tiba aja dipanggil bro. Nggak usah lah casting. Kan udah ada portfolio benar dangdut gitu ya. Tapi ada yang ini nggak Jay? Peran yang lo hindarin misalnya? Enggak ya? Nggak ada sih. Kalau yang agak ke bencong-bencongnya juga udah tuh di dangdut gue gini gitu tadi, yang pose-pose. Iya, pose-pose gitu udah. Mau jadi apa juga gue mah gas aja. Berarti kan lu sekarang udah ngerasa punya skill baru kan? Iya, acting. Mau jadi hantu juga gue gas aja sebenarnya. Itu kan pengalaman kan, akan jadi portfolio kita seumur hidup kan. Jadi kalau seandainya nanti ada tawaran lagi udah mau jadi ini bisa gitu. Oke deh, boleh tepuk tangan nggak sekali lagi? Giant J. Mudah-mudahan single barunya Serba Salah. Amin. Bisa dapat hits yang bagus. Amin. Terus konser lo dan game band lo soal social life yang bullying itu bisa ini. Dan mudah-mudahan gue sih berharap lo bisa tur yang sekolah-sekolah itu lucu sih. Game band bullying terus lo. Game-game anti bully gitu kan. Oke. Gue tunggu single berikutnya ya, Jay. Siap. Boleh kesini lagi ya, Jay? Oh, pasti. Gimana ya, Jay? Thank you. Oke. Thank you banget udah nonton Jackson kali ini. Jangan lupa juga kita ada di Spotify. Jadi coba di aja sendiri deh. Dah.